Pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Berikut informasi yang sudah kami rangkum dalam Kapolri Sepekan, episode 4 hari ini. Setelah memantau langsung mobilitas masyarakat pada arus mudik Lebaran 2026 di beberapa wilayah, 28 Maret lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melakukan pengecekan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dalam tinjauannya, Kapolri memastikan pergerakan pemudik gelombang kedua berjalan aman dan lancar. Usai melakukan monitoring arus mudik dan balik Lebaran berjalan aman dan lancar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo halal bihalal dengan seluruh jajaran di Mabes Polri. Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi dan memperkuat soliditas internal serta keikhlasan seluruh personil Polri. Persatuan Purnawirawan Polri atau PP Polri kembali melantik Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan Ketua Umum PP Polri periode ini. Langsung saja kita simak Kapolri Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Sabtu siang 28 Maret 2026 lalu. Peninjauan ini dilakukan Kapolri untuk memastikan kelancaran pergerakan pemudik gelombang kedua yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Peninjauan dilakukan ke pos kesehatan, terminal keberangkatan, dan di ruang tunggu dalam kapal di Dermaga 2. Selain itu, Kapolri juga meninjau langsung pos siaga SAR Brimob, pos pengamanan SAR Polairut, hingga Basarnas, yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk melayani dan memastikan keamanan seluruh pemudik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun menyempatkan diri menyapa dan membagikan bingkisan kepada para pemudik yang tengah mengantri masuk ke dermaga untuk perjalanan balik. Kapolri menjelaskan bahwa peninjauan ini untuk memastikan betul bahwa seluruh fasilitas pelayanan mulai dari ruang tunggu hingga kesiapan kapal benar-benar maksimal dalam melayani masyarakat yang akan kembali dari mudik. Tinjauan arus balik Kapolri ke Pelabuhan Bakauheni juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Berdasarkan data dari Jasa Marga, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa terdapat kenaikan angka jumlah pemudik di tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Saya bersama Pak Menhub mengunjungi Bakauheni untuk memastikan perkembangan terakhir terkait dengan puncak arus balik yang diperkirakan mulai dari malam sampai dengan hari ini dan kemungkinan akan kita ikuti terus sampai dengan malam nanti. Jadi beberapa informasi yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini dari data Jasa Marga telah keluar kendaraan 2.946.891 kendaraan atau naik 20,49% dibandingkan normal serta naik 1,82% dibandingkan Lebaran tahun 2025. Kegiatan peninjauan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilakukan dalam masa kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Setelah operasi ketupat 2026 dinyatakan selesai dan berjalan lancar. Sementara itu, saat meninjau langsung situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut volume kendaraan arus balik Lebaran pada gelombang kedua yang jatuh pada 28 Maret diprediksi tersisa 13%.
Dalam peninjauannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyempatkan diri menyapa para pemudik di sejumlah titik seperti ruang tunggu kendaraan sambil membagikan bingkisan kepada pemudik agar bisa menjadi buah tangan saat kembali ke kota rantau. Dalam bincang-bincangnya dengan pemudik, Kapolri sekaligus mengingatkan agar pemudik tetap memperhatikan kondisi fisik dan kendaraan selama perjalanan balik. Pada arus balik mudik gelombang kedua yang terjadi pada Sabtu 28 Maret 2026 lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah pemudik yang belum kembali tersisa 13% atau sebanyak 385.000 kendaraan. Sehingga volume lalu lintas rel keluar Jakarta sejumlah 2.946.891 dan masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629 sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,7%. Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati dan tinggal 13,07% lagi yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola sehingga semua masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kepolisian yang telah bertugas dalam pengamanan arus mudik dan balik Lebaran, sehingga rangkaian mudik 2026 dapat berjalan sukses, aman, dan juga lancar. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh anggota, terima kasih kepada seluruh masyarakat dengan pola-pola rekayasa yang telah dibuat. Ini sangat membantu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga berterima kasih atas sinergi lintas sektor yang berupaya dalam capaian ini. Polri pun tetap memberikan pelayanan hingga arus balik mudik selesai untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang balik dapat selamat ke tujuan masing-masing. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan halal bihalal dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi dan memperkuat soliditas internal serta menumbuhkan keikhlasan pengabdian seluruh personil Polri. Kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah berlangsung di halaman gedung utama Mabes Polri pada Rabu 1 April 2026 lalu. Halal Bihalal dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Turut hadir juga Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para pejabat utama Mabes Polri, serta para pengurus Bayangkari. Rangkaian acara diawali dengan jabat tangan dan saling bersalaman antara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan personil Polri dan pegawai negeri sipil yang merupakan perwakilan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Suasana hangat, penuh keakraban dan semangat kebersamaan terasa kental dalam momen halal bihalal ini. Dalam momentum ini, Polri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat atas sinergi yang telah terbangun. Kebersamaan ini diharapkan terus diperkuat agar kinerja Polri ke depan semakin profesional, presisi, dan optimal dalam melayani masyarakat. Dalam semangat Idul Fitri 1447 Hijriah, Polri berharap momentum ini menjadi penguat keikhlasan, kesejukan, dan motivasi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Soliditas yang terbangun diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja institusi, sejalan dengan implementasi Tribrata dan Catur Prasetya.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upacara penghormatan terakhir bagi 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Panglima TNI dan jajaran Menteri Kabinet dalam penghormatan terakhir 3 prajurit gugur pada misi PBB di Lebanon. Kehadiran seluruh pemimpin tinggi pada prosesi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 4 April lalu menjadi simbol nyata atas sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam menghormati jasa para kusuma bangsa. Kapolri tampak berdiri hikmat dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat prosesi penurunan peti jenazah yang terbalut bendera merah putih. Ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kehadiran pimpinan tertinggi Polri ini menegaskan bahwa Polri turut merasakan duka mendalam atas gugurnya para putra terbaik bangsa di kancah internasional. Soliditas ini terus terlihat hingga prosesi penghormatan terakhir di hadapan peti jenazah. Kapolri nampak mendampingi Presiden saat prosesi pengusungan jenazah menuju pesawat TNI Angkatan Udara untuk diterbangkan ke kampung halaman di Bandung dan Yogyakarta. Ketiga prajurit tersebut tidak hanya menerima kenaikan pangkat luar biasa, namun juga medali Dag Hammarskjöld dari PBB sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian mereka bagi perdamaian dunia. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pada Senin 6 April 2026 kemarin, pelantikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri atau PP Polri untuk masa bakti 2026 hingga 2031 digelar. Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Umum PP Polri. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional 6 PP Polri tahun 2026, menetapkan Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Umum PP Polri masa bakti 2026-2031. Terpilihnya kembali sosok yang sama setelah 1 dekade memimpin, menunjukkan kuatnya kepercayaan dari para anggota Purnawirawan terhadap kepengurusan yang ada. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pelantikan ditandai dengan penyerahan Pataka PP Polri kepada Ketua Umum terpilih. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara sebagai penegasan resmi pelantikan oleh Kapolri dan Ketua Umum PP Polri. Selain itu, acara ini juga diisi dengan pengukuhan paguyuban Purnawirawan alumni Akpol Angkatan 1989 Batalion Darana Lastaria, serta paguyuban Purnawirawan Polairut periode 2026-2031. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan muts kepada perwakilan alumni Akpol 89 dan penyematan baret kepada perwakilan Purnawirawan Polisi Perairan dan Udara. Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan, peran PP Polri sendiri sangat penting sebagai inspirasi bagi anggota aktif, terutama dalam menjaga semangat pengabdian meski telah memasuki masa purna. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya secara pribadi dan selaku pimpinan Polri mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Bambang Hendarso Danuri atas pelantikannya sebagai Ketua Umum PP Polri, dan saya kira ini adalah masa yang ketiga beliau menjabat sebagai Ketua Umum PP Polri, sehingga tentunya kita meyakini bahwa di kepemimpinan beliau mulai hari ini sampai dengan 2031 tentunya
program-program yang terkait dengan PP Polri tentunya bisa terus didorong dan dioptimalkan. Dengan kepengurusan yang kembali dipercaya, PP Polri diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung tugas kepolisian serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyoroti peran penting Persatuan Purnawirawan Polri sebagai bagian dari kekuatan moral dan pengalaman bagi institusi kepolisian. Kapolri menilai semangat yang ditunjukkan para purnawirawan menjadi teladan bagi Polri yang masih aktif. Tentunya kami bangga dengan Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang ada di Persatuan PP Polri yang tidak lelah untuk terus berkarya walaupun sudah memasuki masa purna, dan itu tentunya menjadi satu semangat bagi kami, bagi junior-junior Bapak yang saat ini masih aktif untuk memiliki semangat yang sama. Khususnya saat ini tentunya kami harus melaporkan bahwa tantangan Polri semakin hari semakin berat. Kita saat ini sedang menghadapi tantangan global yang tentunya dampaknya sangat luar biasa. Lebih lanjut, Kapolri menegaskan komitmen untuk menjaga institusi Polri dari segala bentuk gangguan yang dapat melemahkan kepercayaan publik. Menjaga agar Polri tetap kuat, agar Polri tetap berada pada posisi yang sekarang, karena ini adalah bagian tugas amanah yang harus kita jaga dari dulu, sekarang, dan juga ke depan. Tentu banyak hal yang kemudian menjadi kajian kami, warisan-warisan dari pendahulu terkait dengan tugas kita sebagai lembaga yang harus bisa memberikan perlindungan dan pengayoman to serve and protect. Di satu sisi kita harus bisa menjaga sebagaimana yang menjadi doktrin tata tentrem ketara harja. Kita sebagai penjaga keteraturan sosial, kita sebagai penjaga peradaban, tentunya ini menjadi amanah besar yang harus terus bisa kita pertahankan. Apresiasi ini menegaskan bahwa peran purnawirawan Polri tetap strategis dalam menjaga kekuatan dan kehormatan institusi. Sinergi antara Polri aktif dan para purnawirawan diharapkan terus terjaga demi mendukung tugas kepolisian dan menjaga stabilitas nasional. Di depan seluruh anggota Purnawirawan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan untuk siap menjaga nama baik institusi Polri. Tentunya ini menjadi amanat dari masyarakat yang tentunya kami dari Polri harus bisa menjaga amanat yang telah diberikan rakyat. Dan oleh karena itu tentunya kami mohon dukungan dari PP Polri bahwa amanah reformasi ini betul-betul terus bisa kita jaga. Saya sebagai Kapolri sudah selesai, artinya kalau ada apapun tadi disampaikan oleh Pak Bambang Indarso pukulan dari kanan kiri, buat saya sebagai Kapolri sudah selesai. Namun manakala ada yang mengganggu institusi Polri, siapapun saya akan hadapi. Saya yang paling depan. Itu adalah sikap kami dan kami mohon izin, kami mohon dukungan dari seluruh senior-senior bahwa ini yang saat ini kita hadapi, dan kami selalu sampaikan bahwa manakala TNI dan Polri kemudian lemah, maka negara ini menjadi lemah. Oleh karena itu, tentunya dua institusi sebagai tulang punggung negara ini tetap harus terjaga untuk bisa menjaga keamanan, untuk bisa menjaga kedaulatan negara kepolisian, negara kita yang tercinta, negara NKRI yang selama ini tentunya menjadi
perjuangan dari para senior-senior pendahulu kita. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh institusi Polri demi menjaga terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang humanis dan presisi. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Bribtu Zulhami Abdi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.